indah ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal bersama keluarga besar TK SD Yadika 1 Tegal Alur. Tuhan Yesus berkenanlah hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di mana Tuhan saat ini kami boleh merayakan Natal Tuhan, merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau kuasai hati kami dan juga anak-anak kami yang saat ini berada di rumah Tuhan, yang mungkin Tuhan kami tidak bisa merayakan Natal secara keseluruhan Tuhan dengan offline. Tapi kami boleh merayakan Natal walaupun lewat online Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam perayaan Natal kami ini Tuhan, apapun acara demi acara yang dilakukan Tuhan, biarlah semuanya berkenan kepadamu Bapa dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan, tim Rokris Tuhan yang berupaya untuk dapat menyelenggarakan Natal ini Tuhan, baik pembicara, pemain musik dan semuanya Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus, Engkau sudah pakai mereka untuk melayani Tuhan. Engkau sudah pakai Tuhan untuk kami boleh merayakan Natal Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan terutama kami berdoa buat Ibu Sisil Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam segala kehidupannya Bapa. Biarlah terus menerus Tuhan. Engkau pelihara kesehatan Ibu Sisil dan juga seluruh tim Rokris Tuhan yang berada di Gereja Betel Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau terus semakin dimuliakan nama-Mu Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau membuka acara perayaan Natal kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus hadir dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan. Engkau kuasai hati dan pikiran dan juga anak-anak kami Tuhan yang boleh ada di tempat ini Tuhan untuk membacakan setiap ayat demi ayat Tuhan. Engkau beri kemampuan buat anak-anak kami, juga anak-anak kami yang berada di rumah Tuhan, yang mungkin tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan, tetapi ikut di dalam mengambil bagian kegiatan perayaan ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan anak-anak kami dan juga keluarga mereka dan orang tua mereka. Juga Tuhan saat ini kami berdoa buat kepala sekolah kami Tuhan. Ibu Karolin Tuhan, yang tidak dapat bersama-sama kami Tuhan, mungkin dia mempunyai kesibukan Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati kepala sekolah kami dimanapun dia berada Tuhan, Roh Kudus menuntun setiap perjalanan kehidupannya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan perayaan Natal kami di pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuasai seluruh ruangan ini dan juga para tim pelayan yang boleh terlibat di dalamnya. Kami mau buka acara kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Selamat datang buat kepala sekolah di tempat ini, ada Om Rudi juga. Selamat datang para guru-guru. Hai semuanya, kesayangannya aku. Oke, yuk kita mau memuji Tuhan. Yang di rumah ayo berdiri, yang di sini juga ayo berdiri. Kita masuk dalam ibadah perayaan Natal kita. Haleluya. Tepuk tangan bareng-bareng Karisma yuk. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
Angkat tangan bareng karisma. Bareng karisma yuk. Say Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Lagi dari pulau benua, dari pulau dan lagu pujian buat Tuhan Yesus. Amin. Bagi nama penebus, segala kemuliaan buat Tuhan. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan damai dan sejahtera. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakutlah kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lagi dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Nyanyikan glory. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ntar kasih git. Aku mau lihat yang di layar ini. Sebagian angkat tangan, sebagian nggak nyanyi, sebagian lagi menghayal ingat ayam goreng kayaknya pagi-pagi ya. Semuanya nyanyi bareng karisma. Harus mendatengin ntar ke rumahnya nih kalau nggak nyanyi ya. Jadi waktu nyanyi memuji Tuhan, nyanyinya bukan buat ibu guru, bukan buat karisma, tapi buat Tuhan Yesus yang tebus kita ya. Ayo kasih git. Dari pulau dan benua, terdengar selalu lagu pujian semua. Ayo angkat tangan bareng-bareng karisma, katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Silakan duduk yang di sini. Yang di rumah juga boleh duduk. Berdiri juga boleh deh. Terserah kalian deh ya. Oke.
kita mau masuk dalam pembacaan liturgi yang pertama. Yang pertama berbentuk rekaman ya. Kita berdoa supaya tahun depan enggak rekaman tapi kita bisa ketemu langsung. Saya persilakan untuk liturgi yang pertama, penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Yang ketiga, ada orangnya di sini. Kamu namanya siapa sih? Hello. Oh, nama kamu keren banget. Oke, berani baca ya sayang. Yang pegang mic-nya kakak atau kamu? Nah, pintar. Yuk. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terima kasih sayang. Tepuk tangan dong buat temennya yang ganteng banget. Biasanya kita cuman lihat di layar komputer ya. Aduh, hari ini Karisma seneng banget bisa lihat langsung. Nah, selanjutnya ada seorang adik kita yang dari TK yang mau berpuisi bernama Sarah. Silakan Kak. Lonceng Natal. Ding dong deng. Lonceng Natal bergema, tidak ada cahaya melebihi terang bintang di malam Natal. Kita semua bernyanyi bersama, menyerukan suara hati. Dan Sang Juru Selamat telah turun membawa kekekalan abadi pada semesta. Oke, terima kasih untuk adik Sarah dari TK Yadika 1. Selanjutnya kita mau dengerin teman kita untuk baca liturgi yang kedua. Ada tayangan dari Teresa dan juga Adeline namanya. Lea dan Emily ada di sini. Ayo silakan Kak Billy. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita Didirikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini
boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Terima kasih. Wah, pinter ya. Ternyata berani, tadi katanya nggak berani. Lagi ada teman kita dari SD namanya Ruth akan puisi. Puisi dari Ruth. Ayo Kak Billy lagi. Mari datang kepadanya suatu hari di bulan Desember. Dentang lonceng gereja riuh bersautan, memanggil, mengundang anak-anak Tuhan untuk datang. Mari masuk. Mari semuanya masuk. Pintu rumah Tuhan telah terbuka. Terbuka untukku, untuk kamu, untuk mereka, untuk kita semua. Sehingga kita bisa larung dalam sukacita, bersama-sama merayakan lahirnya bayi Yesus di Betlehem. Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat manusia. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-temannya yang keren-keren. Ayo kita nyanyi buat Tuhan. Ini masih pagi, ayo kita gerak dulu. Ayo yang di rumah, yang di sini kita berdiri lagi ya. Ayo kita mau gerakin tangan kita dulu. Tangan, kaki semuanya memuji Tuhan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar bersama-sama lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Bisa enggak? Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar ya. Bersama-sama badan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kepala, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan,
Puji Tuhan, muter bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama lagi, bersama-sama. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan lagi. Oke, kita mau baca liturgi lagi. Silakan duduk yang di sini juga yang di rumah. Liturgi ketiga. Ada Warren dan Princess. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terima kasih. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Terima kasih. Ini ada orangnya enggak ini? Siapa tadi namanya? Si Princess. Wah, Princess dari Inggris ya. Oke. Persembahan dari adik kita TK yang bernama Andrew. Ayo kita lihat Andrew. Kling klang kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang kling klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kling klang lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Betlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Ya, Sang Damai, haleluya, Yesus Sang Raja. Oke, wah Andrew keren ya. Yuk sekarang kita lanjutkan liturgi keempat tentang kelahiran. Ada yang live di sini, ayo sini sayang. Matius pasal 1 ayat 18. Beginilah bunyinya. Pada kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Selanjutnya ada tayangan dari Yohanes, Lionel, dan teman-teman. Selamat pagi Bu Ida, nama saya Johannes dari kelas 5B akan membaca buku Alkitab Matius 1 ayat 21. Sebab Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga Jojo dapat membaca firman-Mu ini ya Tuhan. Amin. Roh Kudus, amin. Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekian dan terima kasih. Terus amin. Pembacaan Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Oke, terima kasih. Adik-adik yang manis, aku mau lihat dulu wajahnya ini. Udah pada ngapain ini? Wah, masih seger-seger ternyata ya. Oke, sekarang kita mau dengerin persembahan pujian dari kelas 6 SD. Namanya, karena udah kelas 6 kita panggil Kak Danisa, silahkan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared in a soul felt His words. A shrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious born. On your knees, oh, hear the angels' voices. Good night, divine. Good night, when Christ was born. Good night, divine. Good night, good night, divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear. Saya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yohanes. Wah, ganteng banget Yohanes. Yuk. Oke, tadi kita udah banyak nyanyi, sekarang kita mau dengerin Bapak dan Ibu guru yang cakep-cakep untuk nyanyi. Ayo sini Bapak Ibu guru, tepuk tangan dong yang di rumah. Yeay, lihat ya guru-gurunya ya. Mau nyanyi guru-gurunya.
Oke, kita mau masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Nyanyi. Alam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemarlah, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lagi kita ulang dari awal, malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemarlah, juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Amin. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Baik, saya mengundang yang akan menyalakan lilin maju ke depan. Yang pertama, saya mengundang Kak Aris sebagai pembicara. Yang kedua, gembala kami di tempat ini, Pak Rudi Darmawan. Yang ketiga, Ibu Kepala Sekolah. Mari maju ke depan. Mewakili guru-guru ada Ibu Ida. Mewakili siswa ada Yohanes.
boleh memperingati Natal bersama dengan keluarga besar SD di K1. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan dari kepala sekolah, guru-guru dan juga murid-murid. Segala pujian kami kembalikan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, waktunya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, renungan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyikan sama-sama. Sembah dan puji dari rumah kami Tuhan, dari hati kami Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi. Sembah dan puji Dia, Sang Kami sangat mengucap syukur, terima kasih banyak Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, siapakah kami ini ya Tuhan. Sehingga Engkau jadikan kami alasan untuk kami ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami semuanya ya Tuhan. Biarkan setiap kami yang hadir malam pagi hari ini di tempat ini maupun yang ada di Zoom ya Tuhan Yesus. Kami semua tidak hanya diberkati tapi kami juga diubahkan. Bahkan kami lebih melekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Semua kami, biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Baik yang berbicara maupun yang mendengarnya. Semua kami ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih kami buka hati kami untuk sama-sama dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yang ada di Zoom juga boleh ya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Oh dahsyat. Walaupun kakak tidak bisa lihat secara langsung gitu, saya percaya bahwa yang di Zoom juga ngalami sukacita daripada Tuhan ya. Ya, nggak perlu buka mic gitu, tapi saya percaya gitu. Apalagi yang ada di tempat ini, adik-adik semua ya. Lucu-lucu semuanya, manis-manis semua. Saya ingat waktu masih kecil gitu tadi di belakang. Kecilnya kayak saya tuh, adik ketawain sama istri saya. Aduh, nggak percaya, sudahlah. Gitu ya, lucu gitu kan. Baik, ya sebelumnya terima kasih saya ucapkan
kesediaannya atau kesempatannya buat saya untuk boleh sharing di tempat ini, bagi firman Tuhan pagi hari di tempat ini, buat Pak Rudi, Pak Gembala, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru gitu ya, dan juga adik-adik dan juga teman-teman semuanya gitu ya. Baik yang di Zoom semuanya, biasanya setiap hari Senin atau Jumat ketemu di Zoom. Tapi kali ini saya ada di tempat ini gitu kan. Ketemu, oh ini ruangannya ya Kak ya, yang biasanya kita buat rokris ya, ibadah sama-sama di tempat ini. Wah ternyata beda gitu kan, kalau kita ada di tempat ini gitu kan. Tapi kali ini yang biasanya saya ketemu dengan adik-adik teman-teman dari SMP, SMA atau SMK. Tapi kali ini saya ketemu dengan adik-adik TK dan SD. Waduh ternyata tidak kalah semangat dengan kakak-kakak yang SMP dan SMA, SMK gitu kan. Tadi waktu adik-adik semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, waktu tadi tadi ngungkapin ungkapan cintanya sama Tuhan gitu ya, ngasih puisi, kata-kata sama Tuhan, ini yang saya rasain deh. Dan ini saya percaya ini juga Tuhan. Tuhan ngucapin terima kasih banyak buat adik-adik semua dan juga Bapak Ibu Guru tadi nyanyi di tempat ini gitu ya. Saya terharu dan juga Tuhan yang di sorga, saya percaya dia juga terharu. Dia nggak cuma duduk tapi dia juga berdiri ngelihat di kesini ke ruangan ini maupun di rumah masing-masing ngelihat, wow, Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih banyak buat tadi ungkapan cintanya sama Tuhan kayak gitu kan. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi, lebih panjang dan lebar lagi, mungkin Kak Sigit boleh bantu temenin iringin ya. Nah, saya kenalin diri dulu ya, karena baru kali ini ketemu dengan TK dan SD. Biasanya SMP, SMK, SMA gitu kan. Nama saya Aris Susanto, panggil aja Kak Aris gitu ya adik-adik semuanya ya. Siapa nama saya? Kak Aris. Aduh seneng banget, kita nanti ketemu di jalan di luar sana. Hai Kak Aris gitu ya. Jangan sungkan-sungkan panggil saya gitu kan. Saya senang banget pindah dari kampung ke sini gitu ya, punya keluarga yang baru. Tapi Kak Aris datang di tempat ini tidak datang sendiri. Kak Aris bersama dengan istri yang ada di belakang namanya Kak Wina. Siapa namanya? Nah nanti kalau ketemu sama istri kakak, hai Kak Wina cantik banget gitu. Cuman saya doang yang ngomong cantik banget ya. Suami orang lain gak boleh. Saya doang gitu ya. Ini boleh bercanda dikit ya, boleh humor dikit biar gak kaku ya gitu ya. Baik, pagi hari ini saya dikasih satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 20. Sebelum dibuka PowerPoint-nya saya akan bacain dulu ayat firman Tuhan ini gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan begini, ia telah dipilih, yaitu siapa? Tuhan Yesus sebelum dunia ini, dunia yang kita tempati ini, di mana kita berada, dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita harusnya senang banget ya waktu saya ngerenungin ayat ini. Tuhan berharga banget aku ini karena saya. Karena saya, dia dipilih yang terbaik di sorga, yang terbaik di bumi ini. Dipilih datang ke muka bumi ini untuk siapa? Untuk saya. Siapa saya ini gitu kan. Nah tapi selain Tuhan memilih Yesus turun ke muka bumi ini gitu ya. Saya mau katakan bahwa setiap kita semuanya ada di tempat ini. Kita ada di keluarga kita masing-masing yang ada di Zoom juga sama. Gitu ya. Dimanapun kita berada, kita juga orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Mau jadi anak Tuhan? Yang di Zoom mau jadi anak Tuhan? Mau ya? Mau semua. Satu kebanggaan. Apalagi saya yang dulu suka menghujat. Yang disalib itu orang yang penjahat. Gak mungkin, saya sepakat dengan iman saya waktu itu atau orang tua saya, betul dia orang kafir. Orang Kristen semua orang kafir semua gitu kan. Saya banyak banget kesalahan, dosa, kejahatan. Saya gak layak untuk terima yang terbaik hari-hari ini. Kalau saya lihat berkat Tuhan, aduh Tuhan siapa saya dulu ini. Saya datang ke Jakarta, ya ampun nol gak punya apa-apa. Tapi sekarang Tuhan izinkan
Kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan buat saya. Saya dipilih, saya terpilih, adik-adik terpilih. Itu ya. Di Alkitab juga sama. Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir. Tuhan memilih siapa? Memanggil siapa? Musa. Dipilih, sekalipun Musa kadang-kala bilang begini, adik-adik semuanya. Jangan akulah, soal seperti jangan aku kan gak bisa ngomong. Pilihan Tuhan pernah salah gak? Bisa salah gak? Gak bisa. Sekalipun Musa gak bisa ngomong, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memilih siapa? Daud untuk mengalahkan Goliat. Pilihan Tuhan bisa salah gak? Ternyata tepat sekali apa yang dipilih Tuhan itu benar. Daud kalah, bangsa Israel menang. Siapa lagi? Ada Gideon, dipilih Tuhan untuk mengusir musuh. Ada lagi Petrus dari penjala apa? Penjala ikan dipilih untuk menjadi penjala manusia. Tergenapi enggak, Dek? Tergenapi. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dan saat ini adik-adik, Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru, bener gak sih aku jadi guru buat anak-anak? Pak, Bu, Tuhan gak pernah salah pilih. Mungkin hari-hari ini ngadepin keadaan yang mungkin tidak menentu. Bisa gak nih aku bisa fight di hari-hari ini? Bisa gak nih aku bekerja, aku ngajar, aku mendidik, aku menggembalakan, aku menasehati adik-adik yang ada di TK maupun SD gitu ya. Bener gak nih? Tuhan tidak pernah salah pilih. Betul? Sekalipun mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, pelayanan kita, karir kita, ada begitu banyak tantangan. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah salah pilih. Termasuk saya waktu ada di tempat ini, Bapak Ibu adik-adik semuanya. Saya tidak pernah ngajar di sekolah minggu. Saya bertobat langsung di ibadah raya. Saya gak ngerti namanya ibadah sekolah minggu itu apa. Dan sekarang tiba-tiba disuruh ngomong di depan adik-adik, saya gak ngerti. Tapi karena siapa kemarin hubungi saya lupa gitu ya. Bu Cecil dulu, Kak Risma gitu kan. Saya berdoa, ini Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih buat saya. Buat adik-adik, buat bapak, ibu guru semuanya. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu hal ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita disuruh berjalan 1 mil, saya nih dalam Alkitab gitu ya. Ayo jalan 1 mil. Tuhan, kau pilih saya, kau percayakan saya, kau suruh saya untuk berjalan 1 mil. Saya mau 2 mil. Tuhan sama saya ya. Kalau sendiri boro-boro 1 mil, 10 meter saya juga udah jatuh tanpa Tuhan. Tuhan, 2 mil bersama dengan Tuhan ya. Ayo Tuhan, aku siap. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Boleh slide-nya yang pertama Kak Billy. Saya lihat slide dari mana nih? Ah di sini. Oh banyak banget kamera. Oh ini. Ya. Makasih Pak Rudi. Tuhan memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita jadi orang Kristen. Amin. Nah adik-adik kita akan baca sama-sama ayat ini tapi dimulai dari ayat 18. Boleh dilanjutkan Kak Billy? Bisa dibaca semua ya? Bisa ya? Saya akan baca pelan-pelan. Nanti saya bersama dengan istri coba kasih gambaran ayat ini seperti apa gambarannya. Seperti itu ya. Saya bacain ayat 18-nya, sebab kamu tahu. Sebab adik-adik tahu, bapak ibu guru tahu. Tentang apa itu? Bahwa kamu telah ditebus. Salah. Bukan direbus, artinya menderita. Kita bukan direbus, tapi ditebus. Tahu ditebus enggak? Dek, tahu ya? Ya, nanti kita praktek sedikit gitu ya. Kita ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
Apa itu sia-sia? Oh, hidupnya sembarangan jalani kehidupan ini. Waktu ada di Roma gitu ya. Papa mama lagi anteng-antengnya apa nama orang Jawa itu ngeliling tuh apa namanya ya kalau orang Indonesia. Pokoknya lagi main sama adik kecil kita gangguin, kita ngiri. Kita lempar bola di tengah rumah. Wah, papa mama jadi marah, bikin perhatian. Kita iri, kita cemburu. Karena papa mama lebih perhatian sama siapa? Adik kita. Jadi bikin runyam dalam rumah gitu kan. Dan juga perbuatan sia-sia itu apa? Mulut yang tidak bisa dikendalikan. Mulut yang setiap hari, setiap waktu ngomongnya tuh gak bener gitu kan. Ada bohongnya. Ayo tadi kue ini siapa yang makan ya? Siapa yang makan? Saya bukan. Ma, Pa saya bukan. Tadi aku di kamar terus kok. Itu yang makan kakak tadi gitu kan. Dia bohong. Suka bikin pertengkaran di rumah. Bukan hanya di rumah. Tapi di mana? Di sekolahan. Temennya lagi asik ngerjain tugas. Dilempar sama penghapus. Plotak. Waduh. Gurunya lagi ngajar dilempar. Waduh. Gurunya jadi ikut marah, keganggu waktu ngajarnya. Perbuatan yang sia, kita ditebus dari apa? Dari cara hidup kita yang sia-sia supaya kita tidak hidup lagi dalam kesia-siaan. Yang kamu warisi, artinya yang kamu terima. Dari siapa? Ini disebut nenek moyang, kakek moyang juga ada di situ. Gitu ya. Leluhur kita, orang-orang dulu ya, dulu pendahulu kita mewarisi atau menerima ya hal-hal yang perbuatan yang sia-sia dari leluhur kita. Siapa yang ngajarin kita berbohong? Siapa yang ngajarin kita suka ngajak bertengkaran segala macam? Itu sudah ada. Dosa itu nurun dari atas ke bawah. Ya. Dikatakan sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita ditebus dek. Kita ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu perbuatannya siapa? Perbuatannya Tuhan Yesus. Perbuatannya Bapak Petrus. Perbuatannya Pak Yakobus, Yohanes, Paulus yang ada di Alkitab itu. Atau perbuatannya Bapak Ibu Guru. Atau perbuatannya setan dan iblis. Yang mana? Perbuatan setan dan iblis kak. Setan atau iblis kak. Iya, dari sana memang kalau namanya setan iblis itu pengennya bikin onar terus. Begitu kan? Nah kita mau waris dari sana. Nah Tuhan Yesus perlu datang ke muka bumi ini untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk ini tadi. Menebus kita. Caranya bagaimana? Untuk menebus kita. Caranya yaitu bukan dengan barang yang fana. Tahu barang yang fana adik-adik? Barang yang istilahnya apa ya? Yang mudah yang hilang lah murahan kayak gitu ya. Ya, yang fana pokoknya bukan yang kekal kayak gitu kan. Barang yang fana, bukan pula. Boleh istri saya maju ke depan deh. Saya grogi lama-lama gak ditemenin sama istri saya. Saya gak tahu kenapa kalau saya kemana-mana ditemenin istri saya. Yang cowok-cowok yang belum ini jangan ngiri ya. Kalau mau nanti doa, Tuhan minta yang terbaik. Tuhan jawab itu ya. Nah, saya coba praktekkan ya. Bukan pula dengan, ini saya praktekin dengan ayat ini ya. Saya punya beberapa alat. Dek, kamu namanya siapa? Lea, boleh berdiri sama saya? Berani ya? Oh tadi aja berani, apalagi sekarang. Boleh naik? Oh iya, kamu sama saya dulu. Dia biar sendirian. Dia grogi saya tahu. Enggak ya? Oh enggak, saya yang grogi. Nah, waktu manusia diciptakan pertama kali, ini saya melambangkan Tuhan aja ya. Karena kan ganteng ya, saya Tuhan aja deh. Nah ini contoh, enggak maaf ini cantik banget, ini contoh aja perumpamaan. Ini dari sisi yang lain saya enggak sebut itu ya. Ini manusia, ini kita, Lea. Waktu penciptaan
Wah, diciptain semuanya. Lea diciptakan juga dan dia nikmatin semuanya. Wah, seneng. Wah, segala macam. Satu kali ternyata singkat cerita gitu ya. Lea ini gak tahu gimana ceritanya. Dia berpindah ke dalam kehidupan yang sia-sia. Dia ketarik sama yang satu lagi. Ya, ketarik ke sana, direbut. Coba rebut. Wah, dan dia mau. Awalnya nolak, tapi lama-lama mau. Gak apa-apa ya nak ya, ikut sama sana ya. Tuhan sedih gak dek? Sedih. Dia ditawan dengan yang namanya cara hidup yang sia-sia ini. Iya, dia ini melambangkan hidup yang sia-sia. Ditawan. Dan Tuhan ternyata dia turun ke muka bumi ini untuk menebus Lea. Dan Tuhan datang, Tuhan mengutus. Ada perumpamaan di kebun anggur di Matius pasal 21 kalau nggak salah. Dia mengutus bawahannya untuk, nah ini Tuhan Yesus nih ngutus. Oke, itu kan dulu sama saya. Dikatakan tadi, nggak kelihatan. Dikatakan tadi ditebus bukan dengan barang fana, tetapi bukan juga dengan perak. Ini perak nih. Saya ketemu sama yang suka hidupnya sia-sia nih. Saya datang. Aku minta dong yang namanya Lea. Aku bayar deh. Aku bayar. Dia ngutus pegawainya Tuhan. Nih saya bayar. Saya bayar ini. Oke, 1 enggak. 2 deh. Tak tambahin. Nih tak tambahin. Wah. 2 demi Lea. Tolong demi Lea. Lea kira-kira gimana? Dia berharap banget, bisa gak? Gak bisa. Oh, perak gak bisa nih. Oke, mungkin gak diterima gara-gara ini masih murah gitu kan. Saya ganti dengan emas. Aku bayar dengan emas. Nih, ditolak juga. Ini masih mending di sini. Kalau aslinya saya dilempar, diterima, dilempar. Coba dilempar ke saya. Awas ntar ngajak pulang. Saya dilempar. Saya dilempar. Weh, kurang kenceng. Dia takut. Dia sayang sama saya ibu-ibu. Ibu-ibu biar ngirik dah nanti pulang ketemu suami. Aduh, lempar dong aku emas gitu. Nah, saya dilempar. Wih, apa cuman karena 1 batang emasnya? Saya tambahin nih. Ada 2 diterima. Yes, ayo. Wah, dilempar lagi. Udah ditebus belum? Ada 2 perak dan emas. Ada juga barang fana tadi. Ternyata ditolak. Ayatnya boleh Kak? Tampilin Kak. Hah? Bukan pula dengan perak atau emas. Saya negosiasi sama dia. Oke, kalau ini gak boleh, barang fana gak boleh. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa membebaskan ini? Dia minta tali. Ternyata dia cuman minta sepele, cuman apa? Tali. Buat apa? Maaf adik-adik, mudah-mudahan bisa dengar walaupun saya enggak ini. Dia buka talinya dan dia minta nyawa saya. Dia minta darah saya. Diikat. Emas dan perak ditolak. Tapi ternyata dia minta apa? Minta apa? Demi siapa? Demi kita. Dan saya menggantikan posisinya dia. Untuk saya disiksa dan segala macam. Harus menggenapi. Betul? Betul? Saya ini ada tadinya nih Tuhan. Ada di sorga. Penuh dengan kemuliaan. Keagungan. Apa saja dia punya. Apa saja dia bisa lakukan. Tetapi demi Lea, demi kita semuanya. Dia turun ke muka bumi ini. Demi Aris. Dia turun ke muka bumi ini. Lahir
dari seorang darah manusia bernama Maria. Dia lahir ke muka bumi ini. Untuk siapa? Untuk saya, Aris secara pribadi. Untuk kita semua yang ada di tempat ini. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Sampai segitunya emas dan perak saja ditolak. Tetapi ternyata Tuhan tidak menyayangkan nyawanya. Tuhan tidak menyayangkan darahnya untuk diambil. Makanya ada firman Tuhan di Roma pasal berapa itu 12. Persembahkanlah tubuhmu. Betul? Karena kenapa? Tuhan Yesus telah melakukan terlebih dahulu. Untuk mempersembahkan hidupnya dia, tubuhnya dia. Buat siapa? Buat kita. Dan ini tipe waktunya giliran buat kita. Kita bukan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Kita lakukan kembali buat Tuhan dan juga buat sesama kita. Nah, yang diminta sama Tuhan ini apa? Tadi apa? Dia dikatakan melainkan dengan slide yang kedua kali. Set Kak. Nah, ini tadi perak dan emas, satu lagi dengan darah pengorbanannya di atas kayu salib. Dan adik-adik, bapak ibu semua kita yang di Zoom juga sama. Mungkin adik-adik di rumah bersama dengan mama, dengan papa, didampingi dengan kakak gitu ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus membayar kita bukan hanya sekedar emas dan perak. Bahkan dikatakan bukan hanya sekedar darah biasa. Dikatakan di sini, waktu saya merenungkan ini, saya makin, gak karuan pikiran saya sama Tuhan. Makin sayang sama Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan sama saya. Melainkan dengan darah yang bukan darah yang murah. Darah yang dijual di pinggir jalan. Bukan. Tapi benar-benar bahkan kalau kita perhatikan ceritanya di atas kayu salib. Waktu dia ditombak, yang keluar darah atau apa? Tombak lambungnya. Sampai darahnya habis. Dia berikan semuanya buat siapa? Buat kita. Dan darah ini bukan darah yang murahan. Darah yang ya dijual di mana aja. Diskon juga bisa di PMI banyak. Dicari golongan darah seperti ini. Enggak. Tapi darah di sini. Darah yang sangat mahal. Bahkan darah di sini bukan hanya mahal. Tapi darah, waduh Tuhan, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Saya punya baju putih misalnya contoh gitu. Nggak ada nodanya sedikit pun, nggak ada campurannya, nggak ada bercak kotoran sedikit pun. Bahkan dikatakan nanti selanjutnya darah yang tidak bernoda dan tak bercacat. Waktu di sini saya merenungkan Tuhan Yesus. Waktu ada di muka bumi, Tuhan Yesus berbuat baik buat banyak orang. Dia melayani, dia nolong. Tidak pernah sekalipun dia berbuat dosa. Karena dia tahu darahnya ini nanti akan tercurah. Kalau sampai dia berbuat dosa, darahnya cacat. Waktu dipersembahkan, diberikan buat nebus kita, tidak bisa diterima. Tetapi dia menjaga hidupnya baik-baik di muka bumi ini. Demi siapa? Demi kita. Betul? Adik-adik yang di rumah, kakak tidak bisa dengar, tidak bisa lihat apa yang adik-adik lakukan di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menjaga hidupnya di muka bumi ini untuk dia tidak melakukan dosa. Tidak berbuat ini dan itu. Demi siapa? Demi kita. Karena dia tahu betul di dalam dirinya ada satu aliran darah yang nanti suatu kali kelak akan dipersembahkan buat Aris, akan dipersembahkan buat kita. Dan dia menjaga hidupnya baik-baik. Teman-teman, adik-adik semuanya, Bapak Ibu Guru. Jaga hidup kita baik-baik. Jangan dikuasai dalam perbuatan yang sia-sia. Karena kenapa? Terutama Bapak Ibu. Waktu kita berbuat salah, berbuat dosa.
Kadangkala akibatnya itu bukan kita yang nanggung. Tapi siapa? Bisa ke anak kita. Betul? Bisa ke orang lain. Betul? Dan Tuhan Yesus menjaga dirinya baik-baik. Demi Aris, demi Lea, demi Bapak Ibu guru semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sayang sama kita. Dia melakukan firman Tuhan di muka bumi ini. Demi siapa? Supaya waktu saya mempersembahkan korban buat manusia, tidak ada cacat, celah, tidak bernoda. Amin. Amin. Untuk hal ini, ayat 20-nya, makanya ditulis, iya, dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk siapa? Untuk kita. Dia dipilih, dia tahu saya mati untuk siapa. Dia mati gak asal mati. Dia menderita gak asal menderita. Tapi dia punya satu tujuan, punya satu goal buat menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Bukan untuk iseng-iseng. Bukan karena di sorga nganggur, enggak. Bukan karena aku turun ke muka bumi ini, aku akan menyembuhkan yang lumpuh jalan, nanti mereka akan mengeluh-elukan saya. Enggak. Tuhan Yesus enggak segitunya. Tuhan Yesus enggak butuh untuk istilahnya pamer seperti itu, enggak. Aku datang ke muka bumi ini, untuk itu. Supaya semua orang tahu. Aku begini. Aku raja, aku gini. Enggak. Sekalipun memang betul dia adalah raja. Di atas segala raja. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dia datang ke muka bumi ini. Dia merendahkan diri. Mengosongkan dirinya. Demi siapa? Demi kita. Amin. Amin. Semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Ya. Jadi kalau hari ini kita melihat satu gambaran apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Ya. Darahnya saja. Lahir ke muka bumi ini dia tahu. Dia suatu kali kelak darahnya akan diambil. Dia tahu. Tapi dia benar-benar merelakan dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama punya passion seperti dia? Gairah yang sama seperti dia. Waktu kita ngelihat papa mama berantem. Waktu kita ngelihat adik-adik yang di rumah. Waktu ngelihat papa mama berantem, mungkin adik-adik juga dapat getahnya. Apakah kalian akan membalas? Adik-adik juga sama. Ngomel terus sama papa. Dan juga gangguin teman-teman. Adik yang ada di rumah. Dimusuhin. Enggak. Ya, jadi hari ini mari kita belajar dari apa yang dikerjakan Tuhan. Waktu dia lahir ke muka bumi ini. Waktu dia mengasihi kita, biarlah kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, adik-adik yang ada di tempat ini. Adik-adik maupun yang ada di rumah. Semua kita, termasuk saya. Termasuk saya yang ada di tempat ini. Ini giliran tugas kita. Makanya hari ini saya mengambil sebuah tema atau judul. Tuhan memilih kita. Untuk apa? Melanjutkan pekerjaan apa yang Tuhan dulu pernah lakukan di muka bumi ini. Sekarang kita lakukan sama-sama. Bagaimana kita mengasihi, berinteraksi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita tinggalkan satu kehidupan yang sia-sia. Demi apa? Demi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang ada di tempat ini, berapa banyak yang sayang sama papa mama? Angkat tangan. Sayang sama papa mama yang ada di rumah. Sayang ya sama papa mama. Sayang sama bapak ibu guru. Sayang ya. Sayang semua yang ada di tempat ini ya. Ya, semua yang di rumah saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang sayang sama keluarga kita masing-masing. Dan kasih sayang itu lahir bukan karena kita memang bisa, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita dimampukan untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Kita bertobat, kita tinggalkan. Ini pesan Natal untuk adik-adik TK dan SD. Selagi masih kecil, mari kita membiasakan diri
untuk hidup, untuk punya perilaku yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, papa, mama maupun bapak, ibu guru di sekolahan, ada banyak nasihat untuk setiap kita semuanya. Dan dengerin itu sepanjang tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama yang ada di tempat ini. Yang ada di rumah boleh buka kamera, arahkan tangan ke layar handphone maupun laptop, atau angkat tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan untuk setiap kita. Dia turun ke muka bumi ini buat setiap kita. Adik-adik yang ada di tempat ini, engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya di muka bumi ini. Untuk menggantikan apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Dek, ayo tinggalkan satu kehidupan yang sia-sia. Tinggalkan kehidupan yang sia-sia. Tinggalkan dosa mulutmu. Tinggalkan adik-adik yang suka pukul, dikit-dikit ngomong kasar, ngomong jelek. Mari mulai hari-hari ini kita tinggalkan semuanya itu. Biarkan hari ini apa yang Tuhan Yesus lakukan buat orang-orang di sekitar kita, kita juga lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu buat setiap kami, biarlah digenapi dalam setiap kehidupan kami. Engkau mendapati firman itu telah menjadi manusia, yaitu Engkau. Dan kami juga mau Tuhan, manusia yaitu kami, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di keluarga, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati Bapak Ibu Guru, Bu Kepala Sekolah, adik-adik semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak ya Kak Aris. Senang banget ada Kak Aris di sini. Kak Aris tuh rumahnya jauh banget di daerah Bogor. Oke, tadi masih ada beberapa, kita masih ada beberapa acara lagi. Kita mau menyaksikan dulu penampilannya si Karissa dan ada 2 orang. Ayo silakan Kak Billy, ada tayangannya. Sukacita
tangan dong buat Karissa dan Davin. Lucu banget ya. Aku mau jadi sahabat buat semua orang. Aku juga mau ya jadi sahabatnya Davin. Davin mana ya, ada di layar enggak ya? Semoga kita bisa ketemu secepatnya ya. Oke, acara selanjutnya saya mengundang Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan Bu. Mari waktu dan kesempatan. Shalom. Kurang kompak anak-anak ibu guru kayaknya. Loh yuk nih. Shalom. Oke, terima kasih. Yang terhormat tim Rokris TK SD Yadika 1. Grupnya GBI Metro Permata. Yang terhormat Bapak Gembala yang ada di sini beserta tim juga. Yang terhormat Bapak Ibu Guru TK dan SD Yadika 1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, berkat-Nya, kemurahan-Nya, dan segala pemberian-Nya yang kita sudah terima sampai pada pagi ini, kita boleh melaksanakan perayaan Natal, TK dan SD yang sudah lama kita nanti-nantikan untuk bisa dilaksanakan secara luring. Dan ini yang perdana, terima kasih sekali lagi kepada tim. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa laksanakan lebih meriah, lebih sukses, dan lebih membahana lagi sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu Guru, hari ini kita merayakan Natal, TK dan SD dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita semua bersaudara dan satu kasih di dalam Kristus. Untuk itu melalui tema ini, saya mau dan kita semua yang ada di sini, mari saling mengasihi, mari saling membantu, saling menopang dalam hal apapun. Karena kalau kita tidak saling menopang, tidak saling membantu, dan tidak saling mengasihi, di dalam beraktivitas, mungkin kita merasa ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Cinta kasih ini akan menutupi segala sesuatu. Sebagai manusia, kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya sendiri mengakui masih jauh lebih banyak kekurangan saya ya daripada kelebihan yang saya miliki. Maka untuk itu marilah bergandeng tangan, marilah saling bersatu untuk berbuat, untuk membuktikan bahwa cinta kasih Kristus ini kita akan tunjukkan melalui kegiatan, melalui aktivitas kita sehari-hari. Kalaupun Natal ini sudah usai, untuk selanjutnya kita akan tetap merayakannya, beraktivitas sesuai dengan tema yang ada pada hari ini. Demikian juga dengan anak-anakku, ya. Hari ini kita merayakan Natal. Biasanya kita merayakan Natal di sekolah kita dengan jumlah yang sangat banyak, sampai ratusan. Tapi kita bersyukur, ya, anak-anakku, puji Tuhan, walaupun kita masih sedikit, kapasitasnya cuma masih segini, ya. Nanti akan tahun berikutnya, ya, dengan dampingan, dengan bantuan, dan dengan dorongan yang begitu luar biasa dari tim Rokris kita yang ada di TK SD,
untuk selanjutnya Natal akan bisa berlangsung lebih baik dan lebih meriah lagi. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi, selamat Hari Natal TK dan SD Yadika 1. Semoga kasih Kristus tetap ada bersama-sama dengan kita. Saya kembalikan kepada Karisma. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung acara kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berlangsungnya ibadah Natal kami yang sederhana ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kami Tuhan hari ini bersama-sama dengan keluarga besar TK dan SD Yadika 1 Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai sekolah ini terus Tuhan menjadi berkat Tuhan. Menjadi alat untuk menolong setiap anak-anak untuk hidupnya berkenan. Membuat anak-anak pintar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap guru-guru Tuhan Yesus. Tolong setiap guru-guru. Kami mau akhir ibadah kami hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Saya persilakan Kak Aris. Tuhan. Ya, dan terlebih lagi buka hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus. Berkat yang membuat kita bukan semakin menjauh daripada Tuhan, tapi berkat yang membuat kita semakin jatuh cinta, semakin intim, melekat bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera, kuat kuasa perlindungan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus ini menyertai setiap kita semuanya. Dimulai daripada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang di Zoom jangan keluar dulu, kita mau foto dulu. Tadi pesennya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Karolin, dan ada Ibu juga di sini. Kita sebagai mau dimasukin kalender.